إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jum'ah rahimana wa rahimakumullah. Di dalam Sahih Bukhari, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Samurah ibnu Jundub radhiyallahu anhu menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yukthiru an yaqula li ashabihi hal ra'a ahadum minkum ru'ya. Di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini sering beliau lakukan, beliau akan bertanya kepada para sahabatnya, kepada para jamaah, dan ini dalam beberapa riwayat, di antaranya dalam Sahih Muslim disebutkan salat subuh, dan beliau setelah melaksanakan salat menghadap ke jamaahnya, beliau bertanya, apakah ada di antara antum yang melihat mimpi tadi malam? Fayaqussu alaihi man sya'allahu an yaqus. Maka ada beberapa orang yang bercerita tentang mimpinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mentakwilkan mimpi itu. Sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berharap satu saat aku mimpi, kemudian aku akan ceritakan mimpi ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis yang sahih, akhirnya Abdullah bin Umar mimpi juga. Akan tapi Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu mengatakan, wa innahu qala lana dzata ghadah. Akan tapi satu malam setelah paginya beliau bercerita sendiri, innahu ataniyal lailata atiyan. Tadi malam aku didatangi seorang, seolah-olah orang itu mendatangi aku. Dan beliau masih dalam keadaan mimpi. Dan mimpi para nabi adalah wahyu, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama, di antaranya Ubaid bin Umair radhiyallahu rahimahullah. Beliau mengatakan ru'yal anbiya'i wahyun. Mimpi para nabi adalah wahyu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku didatangi dua orang, dan dua orang itu pada akhir kisah merupakan malaikat. Wa innahuma bta'athani wa innahuma qalali intaliq. Dua malaikat itu mengatakan bangun, dan aku bangun. Kemudian mereka mengatakan ayo kita jalan. Wa inni intalaqtu ma'ahuma, dan aku berjalan bersama dua malaikat itu. Wa inna ataina ala rajulin muttaji', dan kami melewati satu pemandangan, orang tertidur. Tidur dengan seperti biasa, terbaring. Wa idza akharu qa'imun 'alaihi bi sakhrah. Di depannya ada orang berdiri membawa batu besar. Fa idza huwa yahwi bis sakhri atau bis sakhrati li ra'sih. Tiba-tiba orang yang bawa batu besar itu menghentakkan batu yang dibawanya ke kepala orang yang tidur berbaring di depannya. Fayathlaghu ra'sahu, sampai memecahkan kepalanya. Fayatadahdahul hajaru hakadha, kemudian batu itu menggelinding seperti ini. Fayatba'ul hajar, maka orang yang tadi berdiri, dia mengikuti di arah menggelindingnya batu tadi. Thumma yarji'u ilaihi fala yasihha ra'suhu aw fala yarji'u ilaihi hatta yasihha ra'suhu kama kan. Orang tadi balik kepada orang yang baru saja dipecahkan kepalanya, akan tetapi ketika dia sampai ke orang itu, tiba-tiba kepala orang yang dipecahkan sudah utuh kembali. Fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala al-marrata al-ula, kemudian dia ulangi perlakuan pertama. Dan dalam riwayat Bukhari yang lain dikatakan fayaf'alu bihi ila yaumil qiyamah, dia akan ulang-ulang seperti itu sampai terjadi hari kiamat. Dan ini menunjukkan bahwa hukuman ini bukan di akhirat.
Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan hukuman seperti ini akan berlangsung sampai hari kiamat. Dan para ulama mengatakan ini salah satu penyiksaan di alam kubur. Lalu Nabi SAW menyatakan subhanallah mahadhan. Beliau mengatakan subhanallah ini apa? Maka dua malaikat kembali mengatakan intalik, kamu jalan saja. Dan berkali-kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dihadapkan pada pemandangan yang mengerikan. Berkali-kali Nabi SAW menyatakan subhanallah mahadhan. Ini ada apa dua orang ini? Yang satu disiksa, yang satu menyiksa. Dan itu terus dilakukan berulang. Dan setiap kali itu pula Nabi SAW dikatakan intalik, jalan aja. Sampai akhirnya Nabi SAW menyatakan inna qad ra'ayna mundhul laylata ajaba fama hadzal ladzi ra'ait. Dari tadi malam kita melihat ini pemandangan mengerikan. Apa yang aku lihat ini? Maka malaikat akhirnya mengatakan ama inna sanukhbiruk, kita akan beritahu kamu sebenarnya. Amma ar-rajulul awwal alladzi ra'aitahu yuthlaghu ra'suhu bil hajar. Orang pertama yang kamu lihat dia sampai dipecahkan kepalanya dengan batu besar. Fadzakar rajulu ya'khudhul Qur'an fayarfudhu. Dia orang yang menerima Al-Qur'an dan dia tampakkan. Dia campakkan, dia tolak. Wa yanamu 'anis salatil maktubah, dan dia orang yang meninggalkan salat 5 waktu. Berarti ada 2 dosa yang dikerjakan. Dosa besar yang membuat dia disiksa sampai hari kiamat terus menerus. Dan berita ini adalah kebenaran. Ini merupakan wahyu dari Allah Azza wa Jalla kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ada siksa kubur, dan ini pelajaran pertama ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan ada penyiksaan sampai hari kiamat, wujudnya seperti ini. Para ulama mengatakan ya'khudhul Qur'ana fayarfudhu. Dia terima Al-Qur'an kemudian dia tidak amalkan. Sebagian ulama, kalau tidak salah Ibnu Battal rahimahullah mengatakan yatruku hifdha hurufihi wal amala bima'anihi. Dia tidak hafalkan lafaz-lafaznya dan dia tidak amalkan makna-maknanya. Kemudian yang kedua, dia tidak salat. Dan subhanallah, meninggalkan salat merupakan sesuatu yang dianggap kufur oleh kebanyak para ulama. Dan kita sebagai bangsa yang dikenal kaum muslimin mayoritas, ketika orang-orang mengenal ini orang Indonesia, jamaah haji belum dianggap resmi ketika orang Indonesia belum datang. Ketika mereka tahu sekian persen dari penduduk merupakan mayoritas muslim, mereka bahagia barangkali ketika menyumbangkan mushaf, bantuan masjid. Akan tapi tidakkah kita miris ketika melihat rupanya yang salat dengan yang tidak salat lebih banyak yang tidak salat. Kita bangga dan bahagia sekali, bahkan terharu melihat masjid di momen-momen salat Jumat penuh. Akan tetapi kenapa hanya salat Jumat saja? Kenapa tidak di setiap waktu? Ketika kita tahu beban kewajiban itu merupakan tanggung jawab seorang muslim, dan ini satu identitas yang kelihatan. Setelah orang memproklamirkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, maka tidak ada penampilan yang paling nampak dari salat ketika orang akan dihukum ini muslim atau tidak. Dan jangan demikian. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, orang bisa dicurigai munafik ketika mereka tidak datang salat berjamaah. Pembahasan kita bukan lagi meninggalkan salat, akan tetapi meninggalkan salat berjamaah. Ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Sungguh kami memandang, kami di antara para sahabat Nabi SAW, ketika ada orang sering absen sholat jamaah, dia adalah orang munafik yang kelihatan kemunafikannya. Tidak sholat berjamaah. Lalu bagaimana seandainya orang tidak sholat? Kita bayangkan apakah itu adalah hal yang sepele? Ketika orang banyak, mungkin karena tugas, mungkin karena pekerjaan, mungkin karena merasa nafkahnya kurang. Apakah itu penyebab utama sehingga orang malas bekerja atau sholat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Orang yang sudah kelebihan harta pun seperti itu. Bukan hanya jauh-jauh hari di zaman Nabi SAW. Akan tapi Allah sudah tahu sebagai pencipta bahwa orang malas beribadah alasannya cari nafkah. Maka Allah katakan dalam surat Taha, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Kata Allah Azza wa Jalla, perintahkan Muhammad keluargamu untuk salat
dan sabarlah dalam memerintahkan salat. Sebagian masyayikh yang menafsirkan ayat ini mengatakan istabir adalah kata-kata sabarlah dengan ketegasan dan keteguhan sabar. Ketika tidak mengatakan wasbir tapi wastabir, tambah satu huruf, tambah penekanan pula dalam bahasa Arab. Artinya perintahkan salat dan terus berusaha gigih dalam merintahkan salat. Allah mengatakan kemudian la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Kami tidak minta rizki kepada kamu, kami akan kasih rizki. Kita lihat bagaimana orang ketika bertanya dan banyak berulang pertanyaan ini, bagaimana seandainya saya tidak bisa salat karena macet? Bagaimana saya tidak bisa salat karena rapat? Bagaimana seandainya tidak bisa salat karena jauh dari tempat untuk melaksanakan salat? Kita katakan, kita bukankah di negeri mayoritas muslim? Kenapa kita masih ada alasan untuk tidak bisa berhenti atau mendapatkan tempat untuk salat? Ikhwah sekalian, masing-masing dari sikap kita akan kita pertanggungjawabkan di depan Allah. Ketika seorang sudah mengenal Islam dan konsekuensinya, dia akan dituntut, ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan bukan berarti Allah tidak tahu akan ada orang-orang yang malas beribadah dan salat. Allah menyatakan dalam surat Maryam, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Kata Allah setelah menceritakan tentang para nabi, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, ada Nabi Ismail, ada Nabi Ishak, ada banyak nabi. Lalu diceritakan setelah itu akan ada orang-orang yang menyia-nyiakan salat mereka. Sehingga mereka mengikuti nafsu dan syahwatnya. Dan mereka akan dimasukkan ke dalam ghayy. Disebutkan dalam tafsirnya, Adz-Dzahabi rahimahullah menyatakan bahwa al-ghayy dikatakan itu adalah wadin fi jahannam, lembah yang ada di neraka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, siapa orang yang menyia-nyiakan salat itu? Adha'uha, yang menyia-nyiakan bukan berarti tarakuha bil kulliyah, mereka tinggalkan salat itu secara sempurna, bukan. Akan tapi akharuha an waqtiha, yang dikatakan menyia-nyiakan salat itu orang yang menunda sampai waktunya hampir habis, bukan menunda atau tidak sama sekali mengerjakan. Adapun tidak mengerjakan sama sekali, maka para sahabat mengatakan bahwa ini tanda kekufuran. Betul, mazhab yang empat, satu mazhab saja, yaitu mazhab Hanabilah yang mengatakan orang yang meninggalkan salat karena malas adalah kufur, tindakan kufur. Mayoritas mereka mengatakan dia telah melakukan dosa besar. Akan tapi tahukah kita bahwa dalam mazhab Syafi'i, orang yang tidak salat dia berhak dibunuh juga untuk had atau ta'zir. Pemerintah muslim yang menerapkan syariat melihat rakyatnya tidak salat, dia berhak untuk membunuh rakyatnya karena dihukum tidak salat. Madhab yang paling ringan adalah madhab Abu Hanifah, ketika mereka mengatakan boleh orang yang tidak salat dipenjara sampai dia bertaubat. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita hidayah sehingga bisa melaksanakan ibadah kepada Allah sebagaimana yang diperintahkan. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwah sekalian, terlepas dari hukum yang dirojihkan atau dikuatkan oleh para ulama empat mazhab, apakah orang yang tidak salat berarti kafir atau dia fasik sebagaimana pendapat mayoritas ulama? Akan tapi perlu kita lihat bagaimana sebuah pemandangan dan realita yang masuk akal ketika kaum muslimin terbiasa untuk tidak melaksanakan salat berjamaah atau salat wajib, maka ketika pelaksanaan salat sunnah yang sangat dibutuhkan mereka tidak mengerjakan. Contohnya salat jenazah. Salat jenazah yang pada saat itu mayit betul-betul membutuhkan doa. Nabi SAW dalam Sahih Muslim menyatakan, "Ma min muslimin yamut fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'an
illa syafa'ahumullahu azza wa jalla fi. Tidaklah satu orang muslim meninggal kemudian dia disolatkan 40 orang yang tidak menyekutukan Allah, melainkan Allah jadikan solat 40 orang itu syafaat bagi yang meninggal. Dia tidak lagi bisa beramal. Dia hanya mengharapkan doa, dan doa yang paling agung bermanfaat adalah salat orang-orang yang menyolatkan jenazahnya. Banyak alasan di masyarakat. Barangkali mereka pamit dari kantornya sebagai wujud solidaritas atau toleransi, datang ke keluarga si mayit, takziah, menghadiri pemakaman, tetapi kenapa tidak sholat? Pakaiannya najis, tidak bisa sholatnya, tidak tahu niatnya, alasan berbagai hal yang diutarakan. Akan tetapi barangkali di antara alasan yang paling mendasar, karena sholat yang fardu saja terbiasa ditinggalkan. Kita tidak lagi menghakimi, mungkin si jenazah ini juga sama tidak sholat. Bisa jadi atau mungkin itu tidak pasti. Akan tetapi setidaknya ketika ada kaum muslimin banyak tetapi tidak menyolatkan, ini kerugian yang besar. Terakhir kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah, memakmurkan masjid merupakan kehormatan yang Allah berikan khusus untuk orang beriman. Dulu di zaman orang jahiliyah, mereka tahu memakmurkan Masjidil Haram adalah kemuliaan dan kehormatan. Tetapi Allah tidak anggap perbuatan mereka, perjuangan mereka, tidak Allah anggap selama mereka masih kufur. Allah katakan dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang berhak memakmurkan masjid hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, orang yang menegakkan salat dan tidak takut kecuali kepada Allah. Mereka lah yang harapannya menjadi orang yang mendapatkan petunjuk. Sebelumnya padahal Allah mengatakan, "Ma kana lil musyrikin ay ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufur ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun." Tidak pantas orang-orang musyrikin memakmurkan Masjidil Haram setelah mereka memproklamirkan kekufurannya. Mereka lah orang-orang yang sia-sia amal mereka dan mereka akan menjadi penghuni neraka. Maka kalau seandainya masjid-masjid kaum muslimin tidak dimakmurkan dengan salat, kira-kira siapa yang diharapkan untuk memakmurkan masjid itu? Dan sesuatu yang memprihatinkan lagi kita sebutkan, ketika ada sebuah pengajian dilakukan di sebelah masjid, rupanya pengajian itu menjadi sebab masjid diliburkan dari salat berjamaah. Ini merupakan dua kerugian sekaligus. Ketika orang-orang tidak melaksanakan sholat berjamaah, yang kedua sebabnya adalah pengajian. Mestinya pengajian merupakan salah satu motivasi, akan tapi justru menjadi suatu yang menghilangkan manfaat sholat berjamaah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.